Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu ala Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kita di dunia ini adalah tempat untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Di dunia ini kita mengumpulkan amal-amal ibadah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah dengan karunia Allah kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan lupa, kata Allah, ada bahagian kita di dunia ini. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan hidup kita mulai daripada alam ruh, kemudian masuk ke dalam kandungan seorang ibu, alam rahim, kemudian dunia ini, maka dunia ini adalah tempat untuk mencari perbekalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita tidak lama, boleh jadi 60 tahun, 70 tahun, atau 80 tahun. Bahkan lebih kurang daripada 60, 70, 80 tahun. Maka kebahagiaan kita di akhirat ditentukan daripada dunia ini. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita berusaha agar kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bahagia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama yang harus kita tanamkan adalah tujuan daripada apa-apa yang kita lakukan. Tujuan dari apa-apa yang kita perbuat, tujuan daripada apa-apa yang kita kerjakan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika tujuan kita hanya dunia saja, niat kita hanya kebahagiaan dunia saja, maka kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan dipenuhi oleh ambisi. Dengan ambisi itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat hari ini. Bangsa ini, negeri ini adalah miskin dengan orang yang mempunyai nilai-nilai spiritual. Banyak yang pintar secara intelektual, tapi miskin, sangat sedikit kepintaran atau kecerdasan secara spiritual. Hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang berambisi hanya tujuan kehidupan dunia semata. Kita lihat membangun pesantren berlomba-lomba sekarang. Tetapi untuk biaya pesantren saja ada yang harus bayar 20 juta. Ada yang harus bayar 15 juta. Begitu juga berlomba-lomba membangun sekolah Islam. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mulai daripada TK-nya TK Islam, SD-nya SD Islam, SMP SMA-nya Islam, tapi bayarannya begitu mahal. Sampai harus bayar 20 juta, harus bayar 17 juta, harus bayar 15 juta. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita pandang ini hanya tujuan-tujuan dunia saja, hanya untuk memperkaya diri, hanya untuk menjadikan kekayaan-kekayaan, harta-harta. Kenapa demikian? Karena tidak mempunyai kecerdasan spiritual. Tujuannya hanya dunia, tidak mempunyai tujuan akhirat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan tegas. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man kanatid dunya hammahu," kata Rasulullah. Siapa yang tujuannya dunia, niatnya dunia, dia buat sekolah hanya untuk bisnis, dia buat pesantren hanya untuk bisnis, dia pekerja untuk bisnis, dia menjadi pejabat hanya untuk kekayaan diri sendiri, cuma itu tujuannya, maka kata Rasulullah, faraqallahu alaihi amruhu, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Urusannya nanti di hadapan Allah akan Allah cerai-beraikan. Kemudian kata Rasulullah, wa ja'ala faqarahu baina ainaihi, Allah akan buat di kedua matanya, Allah tempelkan
Allah jadikan kemiskinan. Sehingga seberapa banyak pun harta tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Akibat daripada ini apa yang terjadi? Tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu kurang. Dapat yang satu ingin dua, dapat dua ingin tiga. Maka yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya hanya dunia, dunia, kekayaan, kekayaan, untung, untung. Karena Allah sudah tanamkan kemiskinan di matanya. Dia selalu merasa kurang. Dia selalu merasa butuh. Dia dihinggapi oleh ambisi yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dia tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang sudah Allah takdirkan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya hari ini misalnya kita sudah ditakdirkan oleh Allah mendapat uang 1 juta. Bagaimanapun kita tambah usahanya, bagaimanapun kita tambah jam kerjanya misalnya, tetap yang ditakdirkan Allah itulah yang akan kita miliki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita luruskan tujuan kita. Bukan tujuan dunia, tetapi tujuannya akhirat. Karena kata Rasulullah, wa man kanatil akhiratu niyatuhu. Siapa yang niat, yang tujuannya akhirat, jama'allahu amruhu. Allah akan kumpulkan urusannya, Allah akan mengurusi urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi. Allah tanamkan rasa kekayaan di hatinya. Allah tanamkan sehingga dengan rasa kekayaan di hatinya tersebut dia selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa atatsu dunya wa hiya ragimah. Dan dunia ini tunduk kepadanya, datang kepadanya secara hina dina. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemiskinan bangsa ini sekarang adalah orang-orang yang niatnya, yang tujuannya adalah untuk akhirat. Maka sekarang ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, siapapun kita, apapun profesi kita, mari kita luruskan niat kita, tujuan kita. Oh, kita bekerja di sawah, tujuannya adalah akhirat. Tanamkan di hati. Kita bekerja di kebun, tujuannya akhirat. Kita bekerja di kantor, tujuannya untuk akhirat. Kita buka toko, tujuannya akhirat. Kita menjadi pejabat, kita menjadi pemimpin, tanamkan di hati, tujuannya akhirat, bukan dunia. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan nilai-nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau hanya tujuan dunia, kita tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuatu itu disertai dengan niatnya. Maknanya apa? Apa yang kita niatkan, apa tujuan kita, itulah yang hanya kita dapatkan. Misalnya, kita sholat duha dengan tujuan dunia, harta, maka cuma harta yang kita dapatkan. Di akhirat kita tidak mendapat bagian daripada sholat duhanya kita. Maka sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, apapun amalan kita, apapun yang kita lakukan, tanamkan di hati, tujuannya adalah akhirat. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama dan tujuan kita tak hanya dunia tapi benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.